Halo Kulineripius, balik lagi nih ke acara Kuliner Warawiri. Kenalin, aku Nabil yang bakal nemenin kalian di episode kali ini nih. Nah, masih seputar kuliner di Unpad, kali ini aku mau nemenin kalian ke salah satu cafe hidden gem yang ada di kampus kita loh. Penasaran? Yuk ikutin aku. Nah guys, ini dia nih cafe hidden gem yang aku tadi bilangin. Namanya Aviary Cafe. Dan di sini, walaupun tempatnya di dalam kampus, tepatnya di belakang PPBS, jangan salah, di sini banyak banget mahasiswa yang nyamperin loh, bahkan buat sekedar nongkrong, ngerjain tugas, atau sekedar mau lihat-lihat aja. Jadi aku udah penasaran nih, mau lihat menu-menunya. Kalian juga penasaran nggak? Yuk ikutin aku. Begitu masuk kafenya, langsung kerasa kalau ini tuh hidden gem yang nggak main-main. Areanya cukup luas, padahal dari luar kelihatannya simpel banget. Gak heran deh kalau tempat ini udah rame banget sama pengunjung. Apalagi mahasiswa yang nongkrong sambil nugas atau sekedar ngobrol santai. Buat menunya, jangan khawatir. Di sini harganya ramah di kantong. Tapi rasa dan penyajiannya nggak kalah loh sama kafe-kafe yang fancy. Dari biji kopi yang aromanya bikin nagih, sampai cemilan dan makanan beratnya yang bikin perut bahagia. Buat pelayanannya, nggak usah tanyain lagi deh. Oke banget. Ramah dan cepat. Dan yang bikin makin tenang, area kitchen di sini super bersih loh. Semua peralatan masaknya rapi, mesin pembuatan kopinya juga profesional banget loh. Jadi tiap gelas kopi yang keluar pasti konsisten enaknya. Ini sih fix banget, jadi tempat yang pas buat spot nongkrong bareng teman-teman kalian. Halo Kuliner Pips. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kan sama kalian. Nah, di sini aku mesen beberapa menu yang best seller nih. Yang pertama aku tadi mesen rice bowl mentai. Isiannya ini ada ayam. Ayamnya cukup banyak sih ya. Terus juga ada biasalah sayur-sayurnya, ada timun, tomat. Kemudian biasalah kalau namanya orang mahasiswa, apa sih yang dipesan selain Indomie goreng? Dan di sini biar ada proteinnya, aku beli Indomie goreng telur. Dan isiannya juga ada pangsitnya loh guys. Dan untuk minumannya aku mesen 2 sih. Untuk yang non coffee aku mesen matcha blend. Di sini aku penasaran sih apakah ini matcha blendnya sama kayak matcha-matcha di coffee shop apa enggak. Nanti kita cobain ya. Sama satu lagi cafe latte. Nah di situ ada latte artnya. Cuman karena udah dibungkus kayaknya udah nggak ada deh. Nanti kita cobain ya. Terus untuk snacknya aku mesen 3. Untuk dimsumnya aku mesen siomay mozzarella dan di sini dapat 4 biji dan lumayan tebel sih ya dari isiannya. Dan lanjut lagi, aku mesen ada 2 lumpia. Lumpia gorengnya ada yang ayam sama yang udang. Dari bentuknya, coba mana yang lumpia, mana yang udang. Wait a minute. Lumpia gorengnya ada yang ayam sama yang udang. Kalian tahu nggak? Aku juga nggak tahu sih. Nanti kita cobain ya. Oke, langsung aja guys. Kita cobain satu-satu ya. Kayaknya aku mulai dari minumannya dulu ya. Aku coba minumannya matcha. Emang lagi viral sih matcha-matcha di mana-mana sih ya. Kocok dulu karena ngendap. Jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita cobain ya guys. Oke, dari sini aku mulai dari susunya ya. Susunya ini sama bubuk matchanya lumayan ngeblend. Dan surprisingly, menurut aku, dari matcha-matcha coffee shop ini termasuk lumayan enak ya matchanya. Karena biasanya suka ada matcha yang suka agak kemanisan. Kita langsung cobain yang cafe latte. Dari base kopinya aja juga udah kerasa ya. Kalau ini bukan kopi yang sembarang kopi, ini kopi di blend sendiri. Dan nanti kalian bisa lihat ya, kita di sini juga ada kalau nggak salah ada kayak mesin kopinya. Terus juga A-nya juga baik banget dan bikin latte artnya cukup pro juga ya buat bikin latte artnya. Dan rasanya oke banget, kayak comforting gitu sih buat kalau emang kalian daily buat nongkrong tuh oke banget, bukan yang bikin asam lambung. Cuman kalau kalian minumnya banyak sih, ya pasti asam lambung ya. Jangan lupa sarapan juga kalau minum ini. Oke. Jadi sekarang kita cobain yang
nasi dulu ya, karena aku udah lapar banget. Ini juga jam makan siang, aku juga belum makan. Dan tadi bisa lihat aku ngomongin tadi, ini cukup banyak ya ayamnya ya. Dan juga udah dibalurin sama bumbu mentainya. Aku kira dia mentainya bakal ditaruh terus ditorch, cuman ternyata ini beda. Mentainya ini udah di blend dan udah di mix. Jadi aku rasa, coba apakah dia meresap apa enggak ya? Kita cobain ya. Coba ayamnya dulu ya guys, nanti baru campur yang lainnya. Aku kasih tau ya, ini mentai yang buat resepnya nggak main-main sih. Bumbunya ini ngeresep sampai ke dalam ayamnya. Dan dari segi rasa mentainya sama ayamnya ini nggak bikin rasa ayamnya jadi mahteh atau bikin kayak enak gitu. Kalau bukan nggak pakai nasi, kayak bukan orang Indonesia nggak sih? Nasinya cukup pulen ya, dan aku bisa bilang biasanya kalau rice bowl itu kalau udah dicampur, dan biasanya kan dia nasi ditaruh dulu terus baru dia dimasukin topping atasnya. Tapi ini siapa sangka ya, nasinya ini cukup lembut banget ya guys. Dan cobain timunnya ya. Timunnya juga cukup segar guys. Menurut aku ini perpaduan yang cocok sih antara ayam, sayur sama nasinya yang cukup pulen, bikin rasa si rice bowl ini nyatu sih. Buat harga yang murah, ini tuh termasuk makanan yang dipikirin mateng-mateng. Dan aku rasa ini aku rekomendasiin buat kalian cobain sih ya. Nih, oke kita cobain ya. What can go wrong with Indomie goreng? Indomie goreng, pakai telur, pakai pangsit. Mantep banget sih. Bisa lihat ya, apa sih yang salah sama Indomie goreng? Di kafe lagi. Emang paling mantap sih makan Indomie goreng. Nggak di kosan, nggak di kafe. Pokoknya kalau misalnya Indomie goreng, nggak pernah salah buat ganjel perut atau makan siang. Dan pangsitnya lumayan lucu sih. Dia dikasih kayak crispy pangsitnya lumayan banyak. Jadi setiap gigitan itu dapat pangsit. Jadi makan mie-nya berasa ada kriuk-kriuknya gitu. Dan kita coba telurin dulu ya. Apakah telurnya dipikirkan dengan matang-matang? Bisa dilihat ya. Ini telurnya bukan yang soft, tapi yang udah direbus dari awal sama mie-nya ya, tipikalnya. Dan bisa dilihat cukup padat telurnya. Kita cobain bareng mie-nya. Kita cobain snacknya ya. Kita coba dari kita cap cip-cup. Cap cip-cup, kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Kita cobain siomay mozzarella. Nah, siomay mozzarella ini dapat 4 tadi aku bilang. Apakah sama rasanya seperti dimsum pada umumnya? Kita cobain. Boleh nih. Ini tipe dimsum yang gue suka nih. Pertama, dari tekstur ayamnya ini kerasa banget karena dalamnya ini full ayam. Bumbu dari kulitnya ini cukup apa ya? Cukup kerasa gitu gurihnya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Tuh. Ini sih kayak mesen satu aja nggak cukup ya guys. Kayak kalian harus mencoba yang lain deh. Ini enak banget. Kalian sini mendingan coba deh ya. Oke, kita cobain pakai saus mayo sama saus chili oil ya guys. Nggak usah takut kotor. Kita tuangin aja guys. Kita tuangin aja. Oke, kita tuangin. Nih guys, bisa lihat ya guys ya. Tuangin saus chili oilnya. Merahnya menggoda banget sih. Dari saus chili oil ini. Si mayonya. Enakan langsung kita cobain guys. Pakai full bite. Suapan pertama buat saya.
emang paling mantap guys. Dimsum campur mayo sama chili oil. Ini siapa sih yang bikin dimsum? Sumpah yang bikin dimsum aku doain masuk surga ya Allah. Kita cobain guys. 2 si lumpia goreng ini. Nah, sebenarnya tadi aku bohong guys. Aku tahu yang panjang-panjang bukan sotong ya. Yang panjang-panjang ini lumpia udang. Sama yang bulat-bulat gendut-gendut ini lumpia ayam. Ini aku mau cobain lumpia yang udang dulu. Coba lihat teman-teman ya. Tuh. Luarnya crispy. Tuh, isiannya juga cukup banyak ya. Coba kita potong dulu ya. Coba dengan itu. Wih, crispy-nya. Kita cobain dulu ya. Suapan pertama buat saya lagi. Bentar, aku nggak expect. Ternyata ini yang kayak orang reviewer beneran bilang. Luarnya crispy, dalamnya juicy lembut. Ini. Coba tuh dengerin tuh. Sumpah ya guys. Ini aku kira sekedar lumpia yang kulit lumpia biasa. Terus dia dikasih udang dalamnya kayak lumpia biasa. Tapi enggak guys. Turns out ini lumayan juicy ya dalamnya. Kenapa baru aku tahu ya ada lumpia udang seenak ini ya? Duh. Coba kita pakein chili oil sama itu lagi ya. Kita cocol ya guys ya. Tuh lihat lumpianya ke cover sama mayonnaise semua tuh guys. Gokil. Dari luar mungkin aku nggak bisa rasain bau udangnya. Tapi pas digigit, kamu tahu nggak sih yang udang, terus habis itu dimakan udang biasa tuh yang keluar cus gitu, ada air-airnya. Nah ini persis kayak gini. Jadi udang olahannya guys, itu tuh masih kerasa dagingnya, bukan yang udang bohongan gitu loh guys. Jadi aku rasa ini worth it banget sih untuk harga yang affordable banget. Jadi cocok banget sih buat kalian nyemil. Yang udang approve. Kalian harus cobain. Sekarang, apakah si gembul-gembul, si gendut-gendut, si risol, kok risol? Si lumpia, apakah seenak itu? Kita cobain ya guys. Wih. Beda sama yang udang, ini isiannya cukup padat. Dari aromanya, ini mirip aroma siomay dimsum yang ayam. Tapi kita nggak tahu rasanya gimana. Cobain dulu ya. Bismillah, kita badok. Biasanya kalau cewek-cewek makan ini, nggak. Kocok ini. Ini next guys. Dan isiannya ternyata ada kayak apa sih ini ya? Kayak daun bawang gitu guys. Jadi cukup aromatik sih ketimbang yang udang. Tapi untuk preferensi, sebenarnya aku lebih suka yang udang. Tapi untuk yang ayam ini buat kalian yang pengen agak lebih kenyang, kayaknya mesin yang ayam ini lebih oke sih. Karena dari segi isiannya itu tebel banget guys. Coba kita cocol pakai mayo sama chili oil yang tadi guys. Tapi sih ya guys, kalau kalian nugas di sini kayaknya better makan deh guys. Kayaknya kayak daripada kalian nugas ini lebih enak makan di sini guys. Ini lebih enak guys. Coba ya guys ya. Oke. Ini asik. Nah guys, tadi kita udah cobain semua menu yang tadi aku pesan. Dan saatnya kita rating guys. Pertama-tama kita cobain rating dari 2 minumannya ini. Yang pertama tadi ada matcha blend. Satu lagi ada cafe latte. Bagi aku ini ratingnya 9/10.
kayaknya bisa aku kasih 10/10 guys. Kalau ini gratis guys. Maaf ya saya mangkak, tapi namanya mahasiswa. Emang harus gratis bro. Perbaikan gizi. Jadi ini kasih 9/10 karena dari macanya ini oke banget sih guys. Nggak bikin kita enek dan nggak bikin apa ya, matah gitu guys. Jadi susunya juga oke. Ini 9/10 ya. Untuk matcha kita kasih 9/10. Untuk cafe latte-nya kita cobain lagi ya. Oke. Untuk cafe latte-nya aku bisa bilang ini 8,5 dari 10. Kenapa 8,5 dari 10? Karena untuk susunya ini mungkin lebih enak kalau lebih creamy sedikit. Tapi itu preferensi aku ya. Balik lagi, mungkin kalau kalian kesini bisa jadi 11 dari 10. 11 apa 100? Nggak tahu lah. Kita cobain aja. Kalian mendingan cobain sendiri deh, biar tahu kalian nilainya berapa. Oke guys, udah dari minum ya. Jadi overall, approve. Untuk rice bowl mentalnya, ini aku bisa bilang 9 dari 10. Karena ini dari campuran nasinya, dari campuran mentainya, dari campuran ayamnya dan ayamnya nggak seuprit guys. Ayamnya ini banyak. Dan dari saladnya ini cukup banyak dan fresh. Ini ngebuat dari semua kesatuan ini jadi 9/10. Kak, kenapa nggak 10/10? Kak, kenapa nggak 10/10? Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Nah, kalau yang ini Indomie goreng, jujur gue kasih ini 9 dari 10. Karena satu, Indomie goreng, apa sih yang salah dari Indomie goreng? Dan yang kedua, aku suka banget karena dia ngasih lumpia crispy. Yang biasanya dari mie viral-viral gitu kan juga dikasih crispy kan. Jangan salah, di cafe kayak gini juga dapet crispy guys. Ini lumpia dan telurnya sih aku yang suka sih. Ini telurnya cukup padat dan bukan yang, mungkin ada yang suka orang telur setengah mateng, tapi bagi aku telur yang padat ini cukup bikin ngenyangin walaupun telurnya satu. Tapi kalau aku mungkin mau baking atau kalian mungkin bisa beli 10, 100 telur, masukin aja semua ke sini. Oke. Nah, kita masuk ke 3 snack yang udah kita cobain. Yang tadi ada yang tadi ada 2 lumpia, ada ayam sama udang. Satu lagi ada siomay mozzarella. Oke, untuk pertama-tama siomay mozzarellanya, aku kasih ini 9 dari 10. Emang sih, ini kelihatannya kok ratingnya bagus-bagus, Kak. Kak, dibayar ya, Kak? Kak, dibayar? Enggak, guys. Kalian cobain aja sendiri langsung ke sini. Nah, ini untuk lumpianya, untuk dimsumnya ini, kenapa aku kasih 9/10? Karena satu, dari looks-nya aja udah tempting banget guys. Kedua, dari rasanya dan daging udangnya ini atau daging campurannya ini udah cukup padat banget guys. Jadi, kalau kalian nggak pakai chili oil atau pakai mayonnaise, ini aja juga udah enak guys. Apalagi kalau dicampurin chili oil sama mayonnaise. Jadi, oke, 9 dari 10. Dan dari 2 ini, mana yang lebih enak? Musik. Ini dia. Lumpia udang. Yang lumpia udang. Kenapa kalau lumpia udang? Karena aku kasih lumpia udang rating ya 9,5 dari 10. Ini nih. Bagi aku pertama kali cobain ya. Lumpia yang digoreng tapi isiannya tebel dan kulit lumpianya crispy yang enak banget. Dan ini isiannya, tadi kan aku udah bilang ya, isiannya juga padat, terus kemudian dari campuran chili oilnya juga masih masuk. Jadi kenapa aku kasih 9,5/10? Kalian nggak usah mikir deh kenapa. Karena ini udah enak banget guys. Campuran crispy-nya, dagingnya, dan campuran, bisa dilihat guys. Juicy-nya nih guys. Juicy-nya ini udah bukan main sih guys. 9,5 dari 10. Dan satu lagi, yang lumpia ayam, ini aku kasih 9 dari 10. Emang sih, bedanya 0,5. Tapi, kenapa aku kasih cuman bedanya sedikit? Karena sebenarnya ini enak banget guys. Dari isiannya tadi, isiannya juicy juga. Kulitnya juga sama, crispy. Dan gendut-gendut guys. Dan dapatnya 4. Mungkin, biasanya kalau kalian nyobain dimsum atau nyobain lumpia, lebih enak kalau yang udang sih bagi aku ya guys. Emang ini balik lagi, preferensi aku ya guys. Preferensi. Dan bagi yang aku, yang ayam ini enak banget guys. Dan, tapi ya guys ya, mendingan kalian kalau kesini, cobain dua-duanya guys. Biar bisa bedain mana yang lebih enak. Kalian tim udang, apa tim ayam guys. Oke? Nah guys, dari kita tadi udah nyobain semua, udah nge-review. Overall ini semua cocok banget di lidah aku guys. Dan buat kalian semua, baik lagi ya,
yang mau nongkrong, yang mau nyobain makanannya, atau cuman buat ngeliat-ngeliat doang bisa banget guys. Tapi aku saranin kalian harus cobain menu-menu di sini karena apa salah sih nyobain menu-menu di sini karena enak-enak banget guys. Dan aku rasa mendingan kalian rating sendiri. Menurut kalian enakan yang mana atau enakan tim mana yang tadi, tim udang atau tim ayam? Nanti kalian cobain sendiri. Dan jangan lupa untuk tempatnya di sini namanya Aviary Cafe. Dan tempatnya ada di dalam kampus Universitas Padjadjaran, tepatnya di belakang PPBS. Dan nggak kerasa ya guys ya, mungkin aku tadi udah nemenin seharian dari tadi buat nyobain menu-menu makanan di sini, udah coba muter-muter di sini, dan kayaknya untuk episode kali ini aku harus pamit undur diri guys. Tapi jangan khawatir guys, habis ini ada episode-episode selanjutnya buat nyobain makanan-makanan unik atau hidden gem lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kuliner Warawiri. Dadah!